Hari ini tanggal 31 Maret tahun 2022, saya sedang berada di gedung anggota Dewan Kota Tasikmalaya, DPRD Kota Tasikmalaya, tepatnya di Gedung Banggar. Kita cari tahu nih ada pembahasan apa ya, katanya ada auden. Ada acara apa Pak? Ini Pak di Gedung Dewan ini Pak? Insya Allah ya hari ini agenda kita dari Warkop terdiri daripada beberapa elemen ini. Agendanya akan melaksanakan audensi, ya diskusi tentang carut marutnya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya ini, yang dipandang perlu adanya penertiban dan peningkatan mutu untuk kualitas pelayanan kesehatan. Yang hari ini kita pandang bahwa rumah sakit ini lembaga penanganan orang-orang sakit, tetapi sistem dan manajemen rumah sakit tidak boleh sakit. Mereka adalah orang-orang terpilih ya untuk mengelola di rumah sakit. Nah, karena sangat potensi dengan persoalan-persoalan global. Nah, hari ini kita melihat ada sistem dan manajemen yang sakit. Kalau memang tidak bisa diobati, maka amputasi saja gitu. Jadi untuk apa kita revisi ya, rumah sakit merevisi aturan-aturan. Ketika sumber penyakitnya tidak terlihat dan tidak terbuang, maka yang sehat-sehat ini juga akan terkontaminasi oleh penyakit itu. Siap, kita lanjut di dalam Pak. Kita lanjut di dalam. Oh siap. Karena waktu kita sama-sama dibatasi, jam 12 kami mau paripurna agar lebih cepat lebih baik. Yang penting substansinya bisa kita capai. Oleh karena itu kami persilahkan kepada perwakilan dari Warkop untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Tanggal 24 Oktober 2020 masih diingat, kita mengadakan diskusi tentang optimalisasi Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Dan Pak Budi juga hadir, Komisi 4 hadir, semua hadir. Dan ada butir-butir rekomendasi yang kami berikan terhadap rumah sakit. Hingga hari ini setelah 100 hari pergantian direktur kepada direktur baru, ternyata tidak ada sama sekali butir-butir yang kami berikan rekomendasi itu dilaksanakan untuk perbaikan rumah sakit RSUD. Hari ini kami bertemu kembali dari Warkop, Warung Diskusi dan Komunikasi Persoalan Tasikmalaya. Kami tidak tinggal diam bahwa kami mengusung tentang rumah sakit ini sangat penting karena ini persoalan pelayanan rakyat. Ini adalah fundamental sekali dengan rakyat. Sama dengan pendidikan, pangan, sandang, papan. Persoalan rumah sakit. Rumah sakit sedang sakit. Seharusnya rumah sakit itu adalah tempatnya orang-orang yang sehat menangani orang-orang yang sakit. Jam yang kami berikan jam 9. Anggota dewan datang jam 10 kurang seperempat. Dan dari pihak rumah sakit datang jam 10 lebih daripada seperempat. Ini ada yang sakit di kita ini. Bagaimana mau menangani tentang rumah sakit? Bagaimana mau menangani tentang orang-orang sakit? Kalau ternyata birokrasi di kita itu sakit semuanya. Sudah lama kita itu berharap bahwa efisien pelayanan kesehatan untuk masyarakat ini dipermudah ya. Masyarakat sudah terlalu jenuh, bosan ya, dengan harapan-harapan itu. Jadi di sini kalau tadi saya sebutkan Pak Budi sebagai direktur, persoalan ini banyak di rumah sakit. Kalau kita tuliskan tidak cukup 1 hari, kalau kita obrolkan tidak cukup 1 bulan. Tetapi di sini hanya beberapa item saja ya, hanya beberapa sektor saja. Jadi dasar-dasar penyelenggaraan negara itu adalah kepastian hukum. Oleh karena itu kita hari ini prioritaskan tentang kepastian hukum di rumah sakit. Berkaitan apa? Berkaitan dengan KSO, ya, kerjasama operasional berbagai pihak. Dan saya orang pertama yang mesti tidak percaya kepada Dewan Pengawas karena dari dulu. Tapi hari ini ya saya salah satunya tidak mendukung Bapak. Ya. Tapi hari ini saya dukung Bapak, tapi Bapak harus bicara. Sejauh mana hari ini setelah dilantik, apa yang
sudah dikerjakan oleh Bapak? Tolong dijelaskan kepada kami. Dan Pak Direktur juga, apa setelah dilantik yang bisa dikerjakan oleh Bapak? Karena kita melihat Pak, indikasi dan indikator ini sudah ada di rumah sakit ini. Ada banyak pihak ketiga yang mencokol di rumah sakit, sehingga Bapak hanya bepergian saja. Bapak hanya bepergian saja. Bapak hanya penyambung lidah, penyambung tangan. Sejak dilantik, coba tanya saudara-saudara. Saudara kan dilantik tanggal 31 Desember 2001 ya. Dan saudara menurut catatan Perbatin Priangan, profil saudara pada direktur, itu sudah 10 tahun di bagian pelayanan kalau nggak salah. Dari tahun 2011 ya. Berarti benar bahwa 2011 artinya sudah 10 tahun. Tapi rumah sakit carut marut. Walaupun saudara jadi direktur, tapi karena saudara sudah 10 tahun di sana, ternyata tidak menghasilkan hal yang nilai yang bagus ternyata hari ini. Jadi saya nggak percaya gitu. Dan saya tidak peduli terhadap saudara. Apalagi tadi saudara datangnya juga siang. Kalau di sekolah anak SD itu tahu strap, itu di strap. Karena tadi disinggung tentang pengacara. Karena saya mendapatkan temuan kami yang berhadapan atau kontradiktif dengan Permendagri tentang tata naskah MOU dengan eksternal. Saya mau tanya kepada saudara, saudara diangkat oleh pengacara atau diangkat oleh wali kota Tasikmalaya? Oleh wali kota Tasikmalaya, berarti saudara diwakafkan, dihibahkan tugas wali kota untuk menangani rumah sakit kepada saudara. Tapi saudara limpahkan lagi kewenangan itu kepada pengacara. Itu etikanya. Stupenbo fundamentum. Bangunan gedung yang paling tinggi adalah etika atau norma. Ketika saudara diangkat oleh wali kota, di SK-kan, saudara pernah berbunyi itu lantang ke media, saya akan membuat pemetaan sumber daya manusia. Saya baca tuh, saya tulis loh, sebelum saya serang saya kantongi dulu senjata saya, amunisi saya. Ketika ada bendera atau spanduk terpampang di jalan di jalan itu Nagarawang, itu memalukan kami itu. Yang dikira di sana tertuang ada pengacara, tulisan saya pengacara. Jadi apakah kami termasuk di dalamnya? Saya tidak. Makanya saya tersinggung dengan spanduk itu. Di sana tertulis RSUD. Ternyata saudara sudah 10 tahun bekerja di sana. Kerja apa saja di sana 10 tahun. Berarti saudara hasilnya belum. Saudara nggak percaya lagi sebagai direktur. Apakah akan membangkrutkan? Saya setuju dibangkrutkan dulu lah. Nah, kedua, ada temuan lagi surat kuasa. Surat kuasa itu saudara itu seharusnya meminta izin kepada wali kota, kepada sekda, karena harus ada perwalkot dulu kalau yang berhubungan dengan eksternal. Itu Permendagri, itu tata naskah negara itu memiliki ruang namanya tata naskah. Jangan segala sampai kwitansi pembayaran segala rupa dihibahkan tugas saudara, diwakafkan tugas saudara kepada pengacara. Jabatannya sekalian. Apalagi pengacaranya juga baru dilantik, ternyata Desember tahun 2021 itu keliru. Harga diri negara diwakili oleh pemerintah kota. Cek yuk rumah sakit umum itu tertuang dalam surat kuasa saudara yang saya temukan, yaitu di sana terpampang stempel dalam surat kuasa. Itu tidak boleh. MOU itu seharusnya dilakukan etika tuh. MOU itu kan aturan pasal 1338 saya kutip tuh dari Statblad tuh, dan 1320 KUH Perdata, perjanjian para pihak. Ketika saudara sudah melakukan perjanjian dan pengacara, saya akan bagikan surat kuasa itu kepada seluruh rakyat Indonesia biar tahu. Sampai saudara mewakafkan kwitansi pembayaran segala rupa tentang ini, saudara wakafkan, saudara hibahkan, sementara kebijakan ada di tangan saudara. Itu yang saudara melanggar asas tentang penyalahgunaan wewenang. Itu dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang itu pasal 4, kena itu. Inspektorat catat tuh. Saya akan laporkan bila tidak ada perubahan dan pembenahan. Kenapa secara administrasi saudara sudah keliru untuk membuat surat-surat dan tugas saudara kepada yang mewakili negara, uangnya uang negara, apalagi uangnya 200 juta katanya.
Tulisannya jelas, surat kuasa saya Budi Tirmidzi, betul namanya saudara Budi Tirmidzi ya? Tirmadi, selaku, tulisannya begini, selaku direktur rumah sakit. Tapi kalau selaku berarti saudara mewakili seluruh manajemen, mewakafkan tugas saudara, kebijakan saudara kepada seorang pengacara. Itu keliru dalam tata naskah. Di sana tertuang juga itu stempel, tulisannya ada pemerintah Kota Tasikmalaya RSUD Dr. Soekarjo. Itu artinya saudara mewakili pemerintah kota yang ada di dalam ruangan RSUD yang saudara sebetulnya di-SK-kan oleh wali kota. Berarti tanggung jawab saudara sudah diwakafkan, dihibahkan, kebijakan saudara dilimpahkan. Nah itu yang jadi saya kaget tuh. Berapa anggaran yang kalau saya catat di sini itu ada 200 juta. 200 juta itu tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pribadi. Apa bentuk kontraktualnya? Seperti apa MOU-nya? Bagaimana cara seleksinya? Apakah di pemerintah kota itu tidak ada kabag hukum? Saya mau tanya tuh nanti habis-habisan ke bagian hukum tuh. Bagaimana bentuk Permendagri yang harus dilakukan ketika kerjasama dengan eksternal? Seorang pengacara tidak boleh double job. Misalkan pengadaan telur lah, misalkan pengadaan obat lah, itu tidak boleh. Itu yang patut dicatat oleh saudara. Karena saudara punya palu, pengetok palu. Bila perlu tidak benar, ketok palu anak buah saudara. Itu kewajiban saudara, bukan saudara jadi dikendalikan, jadi remote-nya. Itu tidak patut, tidak layak. Tidak patut artinya melanggar stupend fundamentum norma. Anda saudara sudah menyalahgunakan wewenang dengan sumpah saudara. Demi Allah, wallahi saya bersumpah akan menjalankan tugas, tapi diwakafkan akhirnya. Itu tidak ada boleh. Itu pelanggaran janji sumpah. Sekarang saya mau pilih pada saudara, apakah saudara mau dicabut izinnya menjadi direktur atau mengundurkan diri, atau orang yang berjanji di hadapan saudara dicabut oleh saudara? Kan gampang kan? Surat kuasa itu gampang dicabut kan? Berdasarkan keinginan para pihak. Karena di sana tertuang ada honorarium jelas. Kemudian ada hak eksekusi. Jadi seorang pengacara bisa mengeksekusi barang milik saudara, berarti RSUD itu milik saudara. Ketika ada masalah, saudara dapat mengeksekusi. Nanti ini sudah teramu oleh kami, ada tertulis, nanti saya tanda tangani ini bahwa kelemahan-kelemahan rumah sakit itu ada di pundak saudara, tapi saudara sudah 10 tahun tidak membahagiakan warga Kota Tasikmalaya, tidak membahagiakan. Artinya dia tidak mau akhirnya masuk ke rumah sakit yang selagi sakit, pasti masuk keluar rumah sakit yang saudara pimpin. Jadi kerugian BLUD karena saudara telah melanggar sumpah saudara. Dan cabut itu tuh surat kuasanya, gegabah itu stempel, di sini stempel. Apalagi saya baca dari temuan-temuan teman-teman kami, dia baru dilantik, baru disumpah itu Desember tahun 2001. Maka saya mau tanya, sejak kapan saudara melakukan perjanjian? Kalau perjanjiannya sebelum diterbitkannya pengangkatan kesumpahan dari advokat tersebut, berarti saudara sudah melanggar aturan juga. Kemudian apabila Februari, saudara kan menandatangani itu tanggal 11 Februari, 14 Februari. Itu baru disumpah 2 bulan. Karena Desember itu baru. Boleh mewakafkan, tapi hal-hal yang tidak strategis. Kemudian yang kedua, ada 30 orang yang namanya odong-odong masuk ke rumah sakit jadi pekerja, itu satu ya tadi. 2, itu sudah secara eksplisit implisit sudah di media, berarti sudah dianggap pembenaran. Saya tidak menyebut benar, tapi pembenaran bahwa ada 30 orang pegawai yang secara odong-odong sudah digaji. Itu harus dikembalikan uangnya kepada negara. Siapa yang memberikan SK? Yang kemarin yang 30. Siapa yang menggaji? Itu anggaran negara. Gajinya 1.950 kali 30 orang kali 12 bulan kali sekian tahun, itu adalah kerugian negara. 30 orang secara verbatim dikutip tuh. Kalau inspektoratnya buka radar tuh. Saya hanya verbatim saja dari copy paste dari media, karena media yakin pembenaran. Pak Direktur, Bapak-bapak semua, permasalahan yang udah kami rangkum
supaya dimengerti dan dilaksanakan solusinya. Yang pertama, mengingat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang SIM RS, disebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM RS. Kenapa manajemen rumah sakit sampai pada saat ini belum memfungsikan sistem tersebut? Padahal seingat kami KSO untuk SIM RS ini sudah lebih dari 3 tahun, bahkan sudah dibayar. Apakah ini bukan kerugian? Kedua, kerjasama operasional KSO Lab sudah habis sejak tahun 2016. Berarti sudah 6 tahun. Kenapa sampai sekarang masih berjalan dengan pihak ketiga? Diindikasikan ada pembelian alat dengan pihak ketiga. Kenapa tidak ada KSO yang baru? Kemudian kerjasama operasional KSO parkir. Kerjasama operasional KSO parkir sudah habis. Kenapa masih dikendalikan oleh KSO lama? Kemudian ruangan operasi bocor. Apakah pihak yang berwenang tahu ruang operasi bocor? Ini kan hal yang sepele. Ini saja belum ada tindakan, padahal sudah dibangun ruangan yang baru. Kenapa tidak diprioritaskan pindah ke ruangan yang baru? Ini ruang operasi aja bocor, hal sepele. Bagaimana hal-hal yang rumit? Ini hanya bocor, tinggal panggil tukang. Oke? Kurang lebih 1 tahun lebih, kami dari tim Warkop sudah melakukan diskusi dengan rumah sakit. Ketika masih dengan pejabat lama Dr. Wasito, membahas permasalahan alat-alat yang ada di rumah sakit, khususnya CT scan slide 128. Menurut Dr. Wasito waktu itu, bahwa alat ini dalam kondisi rusak dan akan segera diperbaiki. Kenapa sampai sekarang ini belum diperbaiki? Berarti sudah 1 tahun lebih tidak ada progresnya, Pak. 1 tahun lebih. Beliau menjanjikan waktu itu diskusi 3 bulan. Kemudian, ketika semua tahu, semua tahu di rumah sakit itu adalah limbah yang ada di rumah sakit membutuhkan penanganan khusus. Limbah, sampah. Berbeda dengan sampah di tempat lain. Ketika kami berkunjung di rumah sakit, melihat rumah sakit dalam keadaan sangat kotor. Sampah berserakan, apa kurang petugasnya? Seingat kami, petugas kebersihan sudah mencapai 50 orang, Pak, di rumah sakit. Apakah kurang petugas di situ? Yang tadi 6 poin untuk direktur, kemudian 1 poin untuk petugas, untuk dewas. Terhitung sampai hari ini, setelah dilantik Dewan Pengawas, bekerja apa yang sudah dilakukan? Tolong dijawab, Pak Dew. Dan sudah sampai mana progresnya? Apakah sampai saat ini sudah mengambil tindakan dan kewenangannya? Namun pada saat ini tidak ada progres apa-apa. Justru kalau ada progres, kita tidak ada di sini. Karena tidak ada progresnya, kita ada di sini. Nanti bisa diklarifikasi oleh Pak Direktur, juga oleh Dewan Pengawas. Yang pertama terkait terkait dengan masalah kepastian hukum atau adanya kerjasama RSUD Dr. Sukarjo dalam hal ini Direktur RSUD Dr. Sukarjo dengan pengacara, dengan kantor pengacara sebagai konsultan hukum. Memang ini kerjasama ini sudah berlangsung cukup lama, yang saya ingat dari tahun 2018 kalau tidak salah, ya. Dan memang itu apa yang saya lanjutkan, Pak, terusan memang betul saya lanjutkan di tahun 2022 ini, Pak. Ya. 2022 ya? Ya, 2022 ini saya lanjutkan, Pak, dengan pengacara yang sama, Pak. Betul, ya. Memang beliau ini yang saya pahami, mungkin saya tidak secara detail Pak memahami terkait dengan isi kerjasama, tapi intinya memang beliau memberikan pendapat-pendapat atau saran-saran terkait dengan permasalahan hukum yang ada di rumah sakit, baik itu seperti yang memang sudah terjadi ataupun bentuknya seperti antisipasi yang sampai rumah sakit melangkah salah secara hukum, gitu, Pak. Berarti ada hal yang ada kabar hukum di rumah sakit. Anda ABK tuh, Pak? Ada, Pak. Bagian di rumah sakit itu ada SDM, Kebak Sumber Daya Manusia,
yang sebelum tahun 2021 tanggal 31 Desember ya, itu ada setingkat eselon 4 Pak, namanya Kasubag Hukum, tapi sejak tanggal 31 Desember 2021 itu ada penyetaraan Pak, ada penyetaraan, jadi tidak ada lagi namanya Kasubag Hukum Pak. Ya. Jadi yang saya pahami memang bagian hukum di rumah sakit itu untuk menyusun seperti legal drafting Pak, jadi untuk SK direktur gitu Pak, membuat draft SK direktur, kemudian juga membuat draft kaitan dengan misalkan pengajuan usulan untuk peraturan wali kota terkait dengan rumah sakit, yang saya pahami seperti itu Pak. Kemudian tadi tugas dan memenang konsultan hukum tadi memberikan pendapat atau saran terkait dengan berbagai permasalahan hukum yang ada di rumah sakit, baik bentuknya yang sudah terjadi ataupun yang bentuknya antisipasi ke depan. Kemudian selanjutnya terkait dengan tata naskah di dalam MOU, terima kasih ini Pak Dani Sapari atas masukannya. Terus terang memang saya sendiri secara pribadi kurang paham terkait dengan hal tersebut, mohon maaf sekali. Kalau memang itu menyalahi, saya akan perbaiki dengan secepatnya Pak. Jadi dari direktur tentang keberadaan surat kuasa itu, karena surat kuasa itu betapa penuh kuasanya. Makanya tanya dulu, benar nggak mengeluarkan ada kesepakatan itu dari surat kuasa? Betul nggak itu ada? Nggak ada Pak, betul. Ada ya. Betul ya diakui ada. ya. Kalau surat kuasa itu betul. Bukan hanya isu, betul ya? Iya betul Pak, ada betul. Yang maksud tadi yang terkait ternyata itu lebih jauh terkait dengan seolah-olah saya memandatkan kewenangan, itu mungkin kekurangpahaman saya Pak itu. Jadi intinya tadi Pak Direktur akui bahwa beliau tadi mengeluarkan itu. Ada. Tentu dengan tadi beliau sudah mengakui ketidakpahaman. Atau begini, ada gratifikasi jabatan. Ketika dia menguasai masalah rumah sakit, karena ingin dapat lagi proyek supaya dia, dan akhirnya gratifikasi dipilih lagi. Kan itu juga bahaya. Karena saya temukan itu juga. Gratifikasi, ini didudukan jadi pengacara itu karena tahu file rumah sakit, file perkara. Pernahkah Anda sebagai direktur ya sebelum membuat perjanjian kuasa hukum itu konsultasi secara hukum, koordinasi secara hukum dengan para pihak? Ini pertanyaan juga untuk bagian hukum dengan inspektorat di sini, ya. Bagian hukum dengan inspektorat ini dilibatkan tidak pada saat direktur mau menerbitkan surat kuasa itu. Kalau saja ya Pak Direktur ini secara pribadi, maka ada dana anggaran yang harus dikeluarkan untuk kuasa hukum itu. Uang dari mana? Uang kita tahu bahwa rumah sakit ini selalu pilot, selalu defisit. Ketika ini ada persoalan, kenapa tidak dilimpahkan kepada bagian-bagian pemerintahan yang berkompeten supaya rumah sakit menjaga anggaran-anggaran yang bocor? Ya, betul. Betul. Ya, betul. Ini pun kami minta masukan dari Kabag Hukum yang punya kompeten tadi untuk menilai. Mangga pengertian Kabag Hukum. Kedepan saja terkait dengan pemberian kuasa, surat kuasa yang dimaksud, sampai dengan detik ini baru saya secara institusi ya baru tahu adanya surat kuasa itu adalah sekarang. Ya, mohon izin Pak, karena secara resmi kami tidak ada konsultasi dan tidak memberikan tebusan apapun ke kami. Ini seperti itu. Jadi kami hanya bisa menjawab sebatas itu. Ya, Kabag Hukum belum datang ya. Nah udah. Artinya kan secara etika, kemudian dari secara hierarki, kan bahwa rumah sakit tidak menginformasikan tentang itu ke inspektorat karena inspektorat baru tahu hari ini kan tadi. Udah itu. Nah mungkin dokter yang lebih tahu dari mana uang untuk insentif ataupun apa namanya tadi ke itu. Mangga Pak Dokter. Itu dari pendapatan BLUD Pak. Hah? Dari pendapatan BLUD. Ya, pendapatan BUB.
Takut salah, berapa besar dibayar dari 200 juta Pak. Dibayar per triwulan? Per triwulan dia. Berarti per triwulan 50 juta untuk biaya pengacara. Untuk KW pertama kemarin 30 juta Pak. Ini realisasi Pak. Kalau 200 dibagi 4 itu jadi 50. Buat per termin Pak ya. Ya. Jadi totalnya per tahunnya 200 dibagi per tadi triwulan. Per termin kan tadi. Jadi 200 diakui betul tadi. Jadi semua teman-teman udah klop. Kalau seandainya itu nanti sebuah kesalahan, apakah tadi rekomendasinya itu kerugian negara harus dikembalikan? Itu kan harus ada keputusan dari Kabak Hukum. Ini seperti piramida. Bila salah di atas, pasti kesalahan itu numpuk ke bawah. Gunung es. Apalagi kesalahan yang direkayasa. Yang banyak itu akibat dari satu kepalanya. Itu satu kalimat ya. Kesalahan kepala membuat perjanjian dengan hukum yang tidak punya hukum, maka kesalahannya menumpuk ke bawah, maka harus digunting atasnya. Jadi pikiran kita ada kejahatan di rumah sakit, maka dewan notanya harus politis. Jadi itu hak biasa. Uangnya dari mana? Karena dia selaku direktur. Kalau selaku direktur berarti anggaran rumah sakit yang 200 juta. Atau kalau pun dikembalikan uangnya, berarti tidak menghilangkan pidananya pelaku. Nah, pernahkah ya ini dari pelelangan ini pengadaan itu dan hari ini sesuai tidak spesifikasinya gitu Ya. kan? Jadi apa yang disampaikan terkait tadi dengan alat-alat yang ada di sana, terutama CT scan yang saat ini memang tidak dalam kondisi diinformasikan, tidak dalam kondisi berfungsi. Apa yang dilakukan terhadap alat-alat kesehatan itu memang pengadaannya tetap berjalan, tetapi alat tersebut kalau yang saya tahu itu dilakukan dengan e-katalog. E-katalog ya Pak Dirut, itu alatnya e-katalog dulu itu ya pembeliannya. Jadi e-katalog itu dilakukan dengan PPK langsung yang menentukan dalam sistem, jadi tidak dilakukan proses pelelangan. Jadi e-katalog itu barang-barang yang ada di sana itu sudah terverifikasi LKPP, tinggal pihak pengguna menyesuaikan dengan fungsi yang di sana. Misalnya dari sumber daya sudah bersiap dengan alat tersebut, kebiasaannya menggunakan alat apa itu kewenangannya di PPK, tinggal kurang lebih gambarannya kalau untuk tender itu dilakukan seleksi, tapi kalau untuk e-katalog itu langsung PPK mengklik langsung pembelian peralatan. Jadi tidak melalui, kalau e-katalog itu tidak dilakukan seleksi oleh UKPBJ, tetapi langsung diklik oleh PPK gitu. Jadi kalau PPK-nya ada di RSU, jadi kalau itu kalau salah tahun 2019 atau 2020 gitu, itu langsung diklik oleh PPK yang ada di RSU gitu. Jadi tidak melalui pengadaan dalam hal ini tender atau seleksi barang gitu. Pak Inspektorat tadi paling tidak wewenang Pak Inspektorat tadi apa yang disampaikan oleh itu tadi fungsi tadi Bang itu pengauditan kan tadi mangga seperti apa tadi apa yang progres yang telah dilakukan tadi. Jadi terkait dengan pengawasan yang kita lakukan, kita harus pengawasan yang sifatnya reguler ataupun yang tematik. Jadi kita pengawasan itu bukan berarti semua apa yang dilakukan oleh rumah sakit terawasi sepenuhnya kita. Karena ada metodologi, ada prosedur, ada konteks yang kita lakukan untuk pengawasan. Terus kaitan dengan apa yang ditangkap oleh rekan-rekan warung warkop ya, warkop ini ada jadi salah satu bagian masukan dari kami. Selanjutnya kami sampaikan ke pimpinan, karena kami tidak bisa bergerak sendiri, artinya ada prosedur yang kita harus tempuh. Harus artinya kita akan laporkan ke pimpinan dengan apa yang disampaikan, fakta yang disampaikan oleh rekan-rekan warkop ini. Untuk selanjutnya kalau misal nanti hasil instruksi pimpinan dilakukan kegiatan pengawasan apapun namanya Pak, ada audit, ada review, ada lain-lainnya, silakan itu untuk pimpinan, dan kami secara personal sebagai auditor ya siap melaksanakan apa yang sudah diperintahkan untuk prinsipnya itu coba ya. Tambahan satu, apakah obat juga di-KSO-kan atau tidak? Saya akan bahas satu persatu tentang KSO Pak. Yang pertama tentang SIM RS, bahwa KSO SIM RS ini memang sampai sekarang masih berjalan Pak, dan berakhir pada tahun ini Pak, akhir tahun ini. Terkait dengan tadi bahwa SIM RS belum berfungsi, kalau dalam pemahaman saya Pak, dalam pemahaman saya
SIMRS ini kita jalankan, tapi memang masih ada perbaikan-perbaikan Pak. Memang SIMRS di RSUD Dr. Soekarjo itu belum sempurna Pak, dan sekarang tetap kita jalankan, tapi malah sudah ada bridging dengan dengan BPJS, tapi memang masih ada perlu perbaikan-perbaikan, dan perbaikan yang paling krusial yang sekarang ini sedang dalam progres, yaitu mengalihkan database yang tadinya berbasis desktop ke database yang berbasis web Pak. Karena ini ada memang kebutuhan yang memang sudah umum bahwa ke depan itu harus digitalisasi Pak. Dan ketika basisnya ini desktop itu memang sulit dikembangkan Pak. Nah ini sedang berprogres untuk menjadi ke web, sehingga nanti masyarakat itu bisa mengakses. Maaf kami potong. Itu tanggal 20 Oktober rekomendasi kita ini adalah digitalisasi terhadap rumah sakit, dan sampai saat ini masih diperbaiki. Ini sudah 2022 Pak Direktur, dan jabatan Direktur sudah 100 hari. Benar diperbaiki. Apa progres perbaikan itu yang dilakukan oleh Direktur? Karena ini kami bicara ini sudah tahun 2020, 24 Oktober masih ingat di ruang aula. Kita berbicara tentang ini, dan rekomendasinya adalah digitalisasi tentang rumah sakit. Bukan saya mengalihkan tangan, tapi memang SIMRS ini di luar pengurusan dari Kabin Pelayanan Pak. Jadi ada di wilayah umum Pak. Jadi saya membuat surat Pak ke PT Jasa Medika yang memang kerjasama itu, kita minta pengalihan database dari desktop ke web Pak gitu. Dan memang sekarang sedang dalam proses, tapi Pak masih belum selesai. Kalau tidak salah Januari Pak saya buat Pak. Iya. Ya. Intinya SIMRS kita fungsikan Pak, tapi memang belum maksimal Pak gitu. Jadi nanti disinkronisasi dengan Dewas ya Pak. Kemudian KSO laboratorium Pak. KSO laboratorium ini memang sudah berakhir Pak. Ini memang yang saya tahu berakhirnya itu kemarin Pak, bulan November 2021. Jadi bukan 2016 Pak, tapi kemarin November 2021, dan memang ada alat-alat yang dihibahkan dari hasil akhir KSO yang sebelumnya. Nah, cuma memang sebagian alat tersebut ada yang sudah rusak Pak. Jadi yang berjalan sekarang itu adalah kita tidak berupa KSO lagi, tapi kita beli reagen Pak, dan menggunakan alat-alat yang memang ada sebagian ada yang punya rumah sakit, tapi ada yang karena itu yang rumah sakit juga yang diserahkan itu sudah rusak, jadi kita pinjam alat sementara dari rekanan dan kita beli reagen Pak. Itu yang terjadi sekarang dengan laboratorium. Kemudian parkir ini memang ada kerjasama dengan Mandala Right Parking, dan berdasarkan penelusuran dari saya memang itu perjanjian itu sudah berakhir di tahun 2020 Pak. 2020. Dan memang saya juga belum begitu mendalami terkait dengan permasalahan ini Pak. Jadi saya juga masih mereview terkait dengan right parking ini, tapi memang ini ke depan kita akan laksanakan opsinya dua Pak, dikelola sendiri oleh rumah sakit. Yang kedua itu dikerjasamakan kembali melalui mekanisme seleksi pemilihan, itu sedang kami review. Kemudian ruang operasi yang bocor, betul Pak, ada satu kamar operasi kalau tidak salah kamar nomor 6 itu memang bocor, dan ini sepertinya memang permasalahannya apakah rumit atau tidak, saya sendiri memang tidak begitu paham dari segi konstruksi. Tapi 2 minggu kemarin saya dengan Pak Wadilum saya, kebetulan Wadilum saya seorang teknik, sarjana teknik, mungkin dia lebih paham. Itu kan diundang sama Wadilum juga, kenapa tidak hadir? Oh, beliau sedang ujian ini Pak, ujian penyetaraan ujian penyetaraan dinas ya, tuh ya. Intinya sudah melihat kita juga pakai baju operasi waktu itu ke dalam gitu kan. Pak Wadilum melihat titik bocornya, dan beliau mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa mendiagnosa penyebab bocornya dari mana. Tapi secara secara singkat mungkin yang beliau pahami ini memang bangunan yang sudah tua katanya gitu ya, yang memang agak
perlu ini renovasi yang agak besar. Ini menjadi prioritas Pak. Sejak kapan bocornya memang yang saya ingat ini sudah agak lama Pak ya, sudah 2 tahun. Ya. Pak Dewas, mangga. Satu lagi Citizen. Oh, Citizen. Ya, Citizen ini yang saya ingat ini sudah rusak dari tahun 2019 Pak. Jadi ini tidak bisa berfungsi karena memang sabar miliar berapa ya? Eta hargana masih sabar miliar kan ieu tentu. saya tidak 12 kalau nggak salah. 12 miliar. 12 yang miliar. saya ingat pada saat itu memang ada diagnosa dari ahli elektromedis itu memang ada suatu kerusakan di slot semacam mungkin headnya lah kalau di komputer mah itu. Kalau ini mesin ini rusak, itu rusak karena pabrikasi atau rusak karena human error? Saya ingin pertanyakan itu. Kalau pabrikasi segera kembalikan. Tapi kalau rusak human error karena kebocoran jadi rusak, itu kelalaian Pak. Udah. KSO obat ya atau tidak? KSO kan obat. Tidak ada KSO obat Pak. Tidak. Ya. Yang penting ada jawabannya tidak atau ya. Ya. Tidak ada Pak. Oke. Pak Dewas, mangga Bang Inten. Secara spesifik tugas saya memang saya mencoba mengawasi apa yang dilakukan manajemen terutama di lingkungan rumah sakit. Tentu sejak dilantik tanggal 24 Januari sampai sekarang 30 Maret ya, 31 Maret, artinya hampir 3 bulan lah. Apa yang saya lakukan, apa yang saya Dewas lakukan, emang yang akan lebih jujur Pak Manajer yang jawab, ada nggak peran Dewas, karena yang akan merasakan tentu rumah sakit, manajemen rumah sakit. Apakah Dewas memberikan warna, memberikan tugas fungsinya dalam pengawasan atau tidak, itu manajer tentu pihak rumah sakit tentu yang lebih objektif. Baik, sekedar saya mengevaluasi laporan tahun 2021. Saya bertemu dengan Pak Direktur dalam satu forum, kita minta laporan evaluasi 2021 dan kita memberikan catatan. Cuma bagian-bagian catatan kita bagi dalam bagian catatan keuangan, ada bagian catatan pelayanan. Kita menangkap memang banyak hal kekurangan yang ada di rumah sakit. Saya menangkap setelah secara lisan, saya minta tertulis. Kenapa saya minta tertulis? Agar ada lebih laporan itu lebih faktual, lebih akurat. Setelah itu kita memberikan catatan, dan catatan yang evaluasi 2021 kita sampaikan ke direksi secara tertulis poin-poin apa yang mesti diperbaiki dari laporan 2021. Setelah itu kita keliling. Kita berdialog dengan komite medik, kita dialog dengan perawat, kita langsung ke lapangan, cek lapangan, dan kita menemukan berbagai hal, termasuk dalam SIM RS, dalam konteks bahasa saya, dalam konteks pengamatan kita, dalam konteks analisis kita tidak berjalan. Tidak berjalan. Saya dalam konteks kita ya, terserah interpretasi manajemen, saya tidak berjalan. Kenapa saya? Karena ada bagian-bagian penting, mode-mode penting yang mestinya bisa berfungsi. Tidak ada terbaiknya. Itu yang saya katakan. Saya nggak tahu. Yang penting saya lihat tidak berjalan. Makanya rekomendasi kepada Pak Direksi segera temui pihak ketiga KSO untuk berbicara ulang, evaluasi ulang, sehingga KSO yang tadinya masih ada waktu sampai 31 Desember dimanfaatkan Pak, dimanfaatkan untuk perbaikan SIM RS. Dari sisi webnya, dari sisi penambahan modul, dari peningkatan SDM. Segera temui ke sana atau dipanggil yang ketiga. Saya kira dua tim ini penting Pak, karena ini masih ada sisa waktu sampai 31 Desember 2022 ya Pak Budi. Nah, perbaikan sisa waktu ini menjadi bagian untuk kita perbaikan, sehingga kita ketika lepas dengan pihak ketiga KSO ini atau 31 Desember 2022, di 2021 itu 2023 1 Januari itu sudah benar-benar real bagus, sesuai dengan Permenkes, sesuai dengan harapan lain itu. Dan saya pertama ketika BPJS datang, saya ikut dengan bagian pelayanan mendengarkan BPJS, dan saya langsung Dewas juga secara pribadi bertemu dengan BPJS.
Kenapa bertemu? Kita minta masukan salah dari pihak yang secara langsung berhubungan dengan rumah sakit. Ada bagian-bagian poin yang saya kira tentang satu pelayanan. Kedua yang paling penting, dokumen kerja dari manajemen. Manajemen diamanatkan peraturan wali kota nomor 10 tahun 2018 membuat rencana bisnis, membuat rencana strategis, dan ketika yang tahunan ini membuat rencana bisnis anggaran. Ini kita poin penting. RBA ini akan menjadi panduan kerja, panduan lingkungan ke rumah sakit setahun ke depan. Dan kita bahas, kita pun mencoba membahas, walaupun sampai sekarang belum ada akhirnya. Selalu tidak ada akhirnya di rumah sakit. Yang nggak tahu. Yang ini yang kita catatkan sampai sekarang, dan saya sudah ngirim surat, sudah. Ada poin-poin tentang satu dari posisi pelayanan. Kita memberikan pelayanan, apa pelayanan rumah sakit? Kita berdasarkan database. Hasil penelitian memang dari pelayanan masih kurang. Baik di pelayanan di IGD, pelayanan rawat inap, dari di pelayanan poliklinik, dan pelayanan lainnya. Di KSO, kita sudah memberikan catatan. Karena evaluasi kita betul. Bahkan evaluasi kita, Pak Direktur, Pak, KSO itu berakhir 2016. Tapi ada keputusan direksi diperpanjang sebelum ada pemilihan terbaru. Tapi sampai sekarang, sampai terakhir kemarin November itu belum ada pemilihan terbaru. Bapak Ibu sekalian, ada peraturan wali kota nomor 13 tahun 2011. Ini harusnya Pak Pengacara juga menjadi panduan, Pak Dani. Karena apa? Panduan untuk KSO, panduan untuk kerjasama, panduan untuk sewa aset ada di sini. Apa 2000? Ini 2011, tapi ini kan masih belum ada yang terbaru, berarti ini tetap menjadi payung hukum. Ini menjadi payung hukum untuk KSO. Apakah dengan pengacara ada KSO-nya? Pola payung hukumnya? Tidak ada. Tidak ada. Karena yang KSO di sini KSO operasional, sewa lahan atau sewa aset yang ada di rumah sakit. Makanya saya berharap, saya menyarankan langsung kepada Direktur atau kepada Hukum, Pak, tolong ditinjau ulang untuk kerjasama MOU dengan rekanan, atau dengan pengacara. Karena apa? Belum ada payung hukumnya. Yang Pak Direktur jawab ya sebagai masukan, terima kasih gitu. Terima kasih. Artinya apa? Paling tidak, saya bilang, saya meminta ke Wadir Keuangan, Pak Wadir, ketika ada pengajuan keuangan, tolong jangan dicairkan. Karena apa? Satu, payung hukum cantelannya belum ada. Kedua, RBA-nya belum selesai. Lalu yang dasar rencana kerja atau di situ di dalam rencana kerjanya kan belum ada. Belum ada dalam rencana kerja, misalkan dimasukkan untuk kerjasama kegiatan konsultasi. Kan rencana juga itu belum saya terima. Padahal kan harus pengawasan persetujuan Dewan Pengawas. Artinya spirit dari rumah sakit manajemen baru, spirit perubahan ada, spirit semangat ada. Ya. Saya lihat, saya komunikasi dengan Pak Wadir Umum, saya keliling dari titik awal sampai semua keliling. Saya keliling dengan Pak Wadir, Ibu Wadir pelayanan, keliling semua sampai ke semua berbagai hal. Saya mohon waktu itu, Ibu, tolong catat. Dan kita akan nanti jadi bahas bersama, ada target waktu. Misalkan ini masalah, ini solusinya, siapa penanggung jawabnya, target waktu penyelesaiannya kapan. Seperti itu. Saya berharap seperti itu. Dan Pak Wadir Pak Direktur juga sudah mengagendakan kapan kita bertemu secara formal yang untuk menyelesaikan seperti itu. Apakah saya sudah melaporkan? Sudah. Secara formal saya sudah melaporkan semua temuan, semua saran baik ke direksi untuk menjadi rekomendasi dan catatan, saran maupun ke wali kota sebagai owner dari rumah sakit. Disposisinya ada. Disposisi wali kota ada. Wali kota mendisposikan untuk sekda segera mengkoordinasikan permasalahan ada rumah sakit. Tapi titik apa yang kita lakukan dengan Pak Asep Gapurullah, Pak Kaban Keuangan, dengan Pak Asep Hendra, bidang pelayanan, tidak ada untuk niat menjustis. Yang kita lakukan, saya ingin rumah sakit ini bangkit. Saya maksudnya kenapa? Kalau bapak-bapak ibu sekalian, kalau tidak didorong oleh masyarakat, tidak didorong oleh dewan, Pak Budi, kasihan. Bukan Pak Budinya, Pak, direkturnya. Ya.
kasihan. Makanya ini spirit Pak, spirit ini harus ditangkap bersama. Saya berharap kita berilah kesempatan manajemen ini untuk segera melakukan perbaikan. Yang saya harapkan, jadi Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita banyak pilihan nanti masyarakat. Masyarakat bisa ke rumah sakit jantung yang baru, bisa ke rumah sakit Hermina, atau ke rumah sakit swasta yang lainnya. Tapi jangan salah, ketika mereka bagus, rumah sakit diam atau terbelakang, habis. Itu yang kerugian itu semua. Ya. Artinya, bantu Bapak-Bapak sekalian, manajemen ini beri semangat, beri dorongan, beri backup oleh komisi ini untuk maju. Karena kalau tidak, ini berat Pak, tantangan ke depan itu berat. BPJS mencatat hanya satu-satunya rumah sakit di Priangan Timur yang SIM RS tidak jalan. Ngeri deh. Dr. Sukarjo. Kenapa sih sarannya? Ini saya kira paling tidak konsentrasi saya memahami fisiologis Pak Budi, Pak Direktur. Karena Pak, kemarin semua konsentrasi ke poliklinik, sehingga tiap hari ke poliklinik. Habisnya. Saya bilang ke Pak Sandi, saya bilang ke Pak Ibu Tuti, Bu, biarlah semua, jangan semua energinya kesanakan. Sayang gitu loh semua energi kesana. Karena kita ada yang lebih beban amanat yang lebih besar. Ini untuk membangun pelayanan yang baik. Sekalian, saya masih ada, kita spirit masih besar. Tapi kalau misalkan sampai April tidak banyak perubahan, saya tidak tahu apakah ini akan nanti tenggelam atau misalkan ya berjalan apa adanya, seperti berjalan apa adanya, nanti paling meminta bantuan ke Dewan untuk penambahan menyuntik anggaran. Wah, itu mah pekerjaan lama. Pak Direkturnya siap tidak untuk membuat rumah sakit itu sehat? Itu klaim bukan semangat tetap ada nih. Itu kehendak direktur itu ada nggak? Jangan-jangan kita berkehendak direkturnya nyantai-nyantai cuma terima kasih. Siap tidak? Kalau kita siap direkturnya. Ya. Jangan didikte sama Bapak, biar dia yang ngomong Pak. Iya. Siap. Pasti ya. Kalau melihat tuh. Ya, udah. Kami minta notulen. Iya. Notulennya tuntutan kami. Iya. Bahwa yang turut aman sekali, kalau memang tidak urgensi dan darurat, ya, kuasa hukum cabut. Kami punya hak untuk kontrol terhadap anggaran. Kalau Bapak sendiri yang kocek, oke, itu pribadi. Tapi kalau ini tadi belum, ya, BLUD yang mengeluarkan, maka Bapak harus pikir-pikir lagi. Dan ini menjadikan temuan daripada inspektorat, gugat itu selama ini. Yang kedua, masalah KSO yang habis waktu, segera selesaikan. Seperti parkir, Anda selama ini berarti pungli, dan itu temuan, gugat itu, uangnya kemana? Pertama, kami pastikan selama Pak Direktur berjalan dengan benar sesuai aturan, maka kami pun akan pasang badan. Siap. Itu yang pertama. Siap. Artinya ini adalah butuh kepercayaan diri antum istiqomah melakukan ini. Jangan sampai ada intervensi dari manapun. Saya jamin itu. Ya. Fisik Anda, jiwa Anda, selain Allah yang melindungi, insya Allah rekan-rekan akan melindungi. Iya. Komisi obat di belakangnya. Terima kasih Pak Ketua Komisi. Bukan di belakang Pak, di depan. Kemudian yang kedua terkait kuasa hukum, menurut saya cabut secepatnya. Paling telat 3 hari. Silakan. Lama. Satu kali ngomong. Silakan. Oke. Tuh, silakan. Cabut. Karena tidak ada dasarnya itu, Pak. Itu sudah kufur kalau takut sama pengacara, Pak ya. Karena barang siapa yang mempersulit tadi pelayanan bagi masyarakat dibentang banting ka Gobras saran ka Parapatan 5, kita takut termasuk orang yang mempersulit masyarakat. Mari kita sama-sama tutup rapat ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanggapan Bapak dari hasil tadi pertemuan, bagaimana Pak yang ini sifatnya disampaikan kepada masyarakat Pak? Ya, yang saya pahami bahwa memang pertemuan hari ini ada niat baik ya dari teman-teman Warkop untuk sebagai bentuk atensi perhatian terhadap permasalahan yang ada di rumah sakit, dan tadi ada masukan-masukan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah sakit. Iya. Berarti Bapak optimis ini bisa diperbaiki Pak ya? Insya Allah ya, harus diperbaiki memang. Oke. Nah, mengenai gambaran kira-kira kapan nih Pak rumah sakit mulai bisa stabil dari permasalahan-permasalahan ketika Bapak menjabat sekarang? Ada gambaran nggak Pak? Oh tentunya butuh waktu ya. Memang ini tadi permasalahan yang ada yang sifatnya bisa segera dan ada yang butuh waktu kaitan dengan melibatkan pihak-pihak lain, terutama dalam ini seperti yang terkait dengan KSO itu kan kita berekanan ya. Berekanan tentunya ketika misalkan tadi terkait dengan SIM RS ini banyak yang menilai bahwa ini belum berjalan, ada yang mengatakan belum berfungsi. Ya memang pada intinya ini kan bentuk kerjasama ya, kerjasama, dan tentunya ini kita juga harus bisa berusaha menekankan kepada pihak rekan kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka, karena kan ini kaitan KSO SIM RS ini memang ini berakhir tahun 2022 ini. Jadi ini adalah tahun penentuan, tahun akhir gitu ya. Tentunya harapan saya dan semua harapan semua yang ada di rumah sakit ini adalah tahun penentuan untuk KSO SIM RS ini. Jadi harus bisa dioptimalkan, kekurangan-kekurangan yang sebelumnya mungkin ada harus bisa diperbaiki pada tahun ini dan bisa yang memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal digitalisasi ya, sehingga bisa aplikasi seperti antrian online, kemudian bisa mengakses ketersediaan tempat tidur melalui digital seperti itu. Harapannya tahun ini bisa tercapai ya. Mudah-mudahan Pak ya. Ya, amin. Oke. Terima kasih Pak. Ya.